Sebenarnya orang-orang dengan kepercayaan diri yang seperti apa nih yang mendapat hipnoterapi? Biasanya itu karena suka membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi orang yang kurang percaya diri bisa nggak di hipnoterapi? Bisa. Atas dasar keinginan dia sendiri, sehingga efektivitas dari hipnoterapi itu bisa kita dapatkan. Gimana langkah hipnoterapi pada orang dengan kurang percaya diri? Yang pertama kita masukin dia untuk direlaksasi supaya lebih fokus, supaya dia lebih bisa menerima sugesti positif yang dikasih oleh hipnoterapis itu. Kecanduan game, kecanduan gadget, itu bisa diterapi dengan hipnoterapi, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hari ini berjumpa kembali dalam podcast PP Ansietas PDSKJI. Dan hari ini kembali kita bersama Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana dokter? Udah 2 kali nih kami undang ke podcast ini, dokter. Aduh, alhamdulillah, senang sekali saya ya bisa bergabung terus di sini. Iya dokter. Jadi kan pembicaraan kita yang pertama kali ini dokter tentang hipnoterapi. Ya. Jadi saya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan nih dokter. Oke, jadi kita lanjutin itu ya. Iya dokter. Jadi kita sambung yang masalah pertama ini dokter, hipnoterapi. Tapi kali ini untuk kepercayaan diri nih dokter. Oke, baik. Jadi ini untuk dokter Sela atau untuk siapa? Iya, saya juga nih dokter, masih kurang nih rasa percaya dirinya. Kadang-kadang ada rasa insecure gitu dokter. Baik. Jadi dokter, ini sebelum kita masuk ke topik hipnoterapinya nih dokter. Ya. Jadi kan meskipun nih dokter harga diri yang rendah atau kurang percaya diri itu kan bukan masuk dalam gangguan kesehatan mental ya dokter ya. Tapi pasti erat hubungannya dengan gangguan mental dan emosional. Gimana nih dokter? Oke, baik. Jadi memang harga diri yang rendah tidak termasuk ke dalam diagnosa gitu maksudnya ya, betul. Tapi sebenarnya menghargai diri sendiri, percaya diri itu erat hubungannya dengan mentalitas kita. Kenapa? Karena dengan menghargai diri kita sendiri, artinya kita membuat diri kita semakin maju, semakin bagus. Kita jadi menjaga tubuh kita ya, terus menjaga pola pikir kita. Kemarin dengan temannya dokter Sela, kita ada bicara tentang komunikasi asertif. Itu juga itu sebenarnya untuk menghargai diri sendiri supaya lebih percaya diri, seperti itu. Baik dokter, jadi erat kaitannya nih dokter ya. Erat sekali ya, karena kalau kita udah percaya diri, kita pasti mau mengembangkan diri kita. Mau dari kebahagiaan kita, kesenangan kita, terus kalau ada masalah-masalah kita lebih bisa untuk mengatasinya, seperti itu. Baik dokter, jadi kalau mengenai ini kan kepercayaan diri, bagaimana dengan self love nih dokter, mencintai diri sendiri? Wow, self love ya? Iya benar dokter. Gak ada yang lain yang bisa dicintai. Aduh, kan jangan lupa nih dokter untuk mencintai diri sendiri gitu dokter. Zaman sekarang ya, iya benar. Jadi self love itu bahasa Inggris ya, sebenarnya mencintai diri sendiri. Jadi dengan kita menghargai diri kita artinya mencintai diri kita sendiri. Mencintai perkembangan yang sudah kita lakukan. Terus kita lebih tidak membandingkan diri kita dengan orang lain ya kan. Lalu mencintai diri sendiri ini tapi juga harus waspada, hati-hati. Gimana nih dokter? Iya, hati-hati. Kenapa? Hati-hati terkena dengan namanya yang waham ya. Oh iya, itu waham ini apa maksudnya dokter? Mungkin yang lain nggak ngerti. Oke ya, jadi waham di sini bisa menjadi dia merasa superior dengan dirinya. Itu jadinya self love yang kebablasan ya. Kelebihan iya. Benar. Jadi dia merasa dirinya yang paling superior, yang paling hebat. Nah itu nggak bagus juga. Walaupun kita bagus ya, self love, mencintai diri sendiri itu bagus agar kita lebih menghargai diri kita dan percaya diri kita jadi timbul. Tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kebablasan itu dari. Benar. Jadi narsisistik juga takutnya kan. Iya, benar-benar bahaya. Jadi dokter ini kita cerita awalnya nih tentang kepercayaan diri. Masuk ke dalam hipnoterapinya nih dokter. Baik. Jadi sebenarnya orang-orang dengan kepercayaan diri yang seperti apa nih yang mendapat hipnoterapi? Orang-orang dengan kepercayaan diri seperti apa ya? Jadi biasanya orang yang kurang percaya diri itu orang-orang yang mungkin dia merasa kurang dirinya. Kenapa bisa itu tercipta ya? Iya, kenapa dokter? Kenapa? Biasanya itu karena suka membandingkan diri dengan orang lain ya. Dia melihat
temannya ini kok bisa A, dia nggak bisa. Padahal semua orang berbeda-beda ya. Ada yang bisa belajar matematika hebat, ada yang bisa menghafal hebat, ada yang seperti Dokter Sela ya, jadi host yang hebat seperti itu. Jadi tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ada nggak sih orang-orang yang tidak percaya diri, nggak pede gitu untuk hipnoterapi? Ada ya, bagus sekali seperti itu, dokter. Berarti bisa ya memang dokter ya, orang yang kurang rasa percaya dirinya nih, dokter. Ya bisa, benar. Jadi orang yang kurang percaya diri bisa nggak di hipnoterapi? Bisa. Tentu atas dasar keinginan dia sendiri, sehingga efektivitas dari hipnoterapi itu bisa kita dapatkan. Iya, jadi dokter bisa cerita lebih lanjut nih dokter, gimana langkah hipnoterapi pada orang dengan kurang percaya diri? Langkah hipnoterapi ya, jadi hipnoterapi ini sebenarnya bagian dari psikoterapi. Iya. Ya, dimana kita merekonstruksi atau kita melihat dulu kejadian-kejadian yang sebelumnya, trauma sebelumnya, terus dia nih insecure terhadap apa di dirinya. Nah, itu yang pertama kita masukin dia untuk direlaksasi supaya lebih fokus, supaya dia lebih bisa menerima sugesti positif yang dikasih oleh hipnoterapis itu. Nah, setelah kita mengetahui misalnya nih dia insecure tuh dengan apa contohnya, coba dokter Sela? Misal bentuk tubuh misal, dokter ya. Ya, dokter Sela yang bilangnya. Ya, bentuk tubuh. Jadi di situ kita perbaikin apa yang salah, apa yang harus dia. Kognitif behavior terapis itu kita masukin juga. Kita membenarkan bagaimana pikiran-pikiran negatif dia menjadi pikiran yang positif dan membangun dia. Seperti itu. Oh, jadi bisa banyak hal nih yang bisa dilakukan. Benar, setelah nanti sudah sugesti positif dimasukin, sudah kita rekonstruksi ulang. Nah, itu baru pasien disadarkan. Seperti itu. Jadi dokter ini benar. Jadi salah satu penyebab seseorang mengalami krisis kepercayaan diri tuh kan saya dengar tuh bisa salah satunya itu kecanduan nih dokter. Kecanduan ya? Kecanduan game, kecanduan gadget, atau itu bisa diterapi dengan hipnoterapi dokter? Betul ya. Oh, ini bagus sekali nih. Udah kemana-mana jadinya ini ya hipnoterapisnya ya. Iya. Jadi benar ya, kecanduan tadi seperti kecanduan game benar. Jadi orang sekarang masih banyak yang berpikir kecanduan itu hanya ke zat-zat ya. Iya benar. Padahal game sekarang paling sering ya. Walaupun ada juga yang positif ya. E-sport ya. Iya, e-sport sekarang ya. Tapi kalau berlebihan dan dilakukan oleh anak-anak yang tidak tahu batas ya, sampai dia tidak mau mengerjakan PR itu kan nggak bagus. Iya benar-benar. Itu bisa di hipnoterapi nggak? Bisa. Terus kecanduan, apalagi kecanduan pornografi ya. Iya, salah satunya. Tuh buat kamu yang kecanduan pornografi, kamu bisa di hipnoterapi juga ya. Bisa menjumpai dokter Bayu. Iya, tapi tentu dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan, karena ada kondisi yang tidak bisa untuk di hipnoterapi ya. Kita masih ingat waktu episode yang sebelumnya. Iya benar dokter. Orang-orang yang punya trauma yang mengerikan sekali, lalu yang dengan psikotik itu memang kita tidak bisa untuk. Bisa ya, dokter ya. Jadi dokter, memang saya ingat nih yang lalu kan katanya kalau orang tidak mau diterapi nggak bisa nih di hipnoterapi gitu. Sedangkan nih saya juga punya ada saudara atau kenalan saya yang menurut saya nih kurang kepercayaan diri, krisis kepercayaan diri. Gimana sih caranya dokter kira-kira membujuk mereka untuk ayolah coba gitu. Karena kan dokter bilang kalau tidak dengan persetujuan pasien ya hipnoterapi nggak jalan gitu dokter. Benar ya. Jadi memang manusia ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang istimewa ya, dimana kita sebenarnya bisa mengeksplorasi diri kita bisa mengembangkan diri kita ke hal yang baik, ke hal yang positif ya. Nah, kalau dia tidak mau hipnoterapi seperti itu bagaimana? Apalagi anak-anak gitu ya. Nah, di situ kita perlukan family keluarga. Jadi family terapi akhirnya diterapi bagaimana keluarganya, ibunya, ayahnya, abangnya, orang-orang terdekatnya atau mungkin asisten rumah tangganya untuk bagaimana meng-treat anak ini. Nah, supaya dia bagus, supaya dia tidak pemarah. Mungkin anak yang kecanduan game kita bilangnya, dia bakal marah-marah kalau dilarang seperti itu. Nah, kita kasih tahu nih caranya kepada orang terdekatnya di rumah
bagaimana cara untuk menstop dia, melarang dia. Kan ada trik khususnya. Iya, nah itu tuh yang bisa dilakuin juga. Baru pelan-pelan, kalau misalnya anak sudah makin baik, kita coba ke psikiater anak bisa ya, biar makin bagus. Kalau memang butuh farmakoterapi itu akan diberikan juga. Sama konsultan anak, psikiater anak. Iya benar dokter. Jadi memang ini salah satu nggak bosan-bosannya saya cerita bahwa tujuan podcast kita juga ini di dokter. Iya, untuk mengenalkan namanya kesehatan mental itu. Wah, dokter. Bagus sekali ya memang. Iya dokter. Sudah makin banyak orang yang aware terhadap kesehatan mental ini, terhadap psikiatri. Jadi hebat sekali ya. Alhamdulillah juga PPPD SKJ ini ansietas buat acara seperti ini, podcast seperti ini, itu luar biasa sekali ya. Jadi bukan hal yang aneh untuk datang ke seorang psikiater. Benar, itu yang harus kita hilangkan ya, stigma. Bahkan ya sampai sekarang anak-anak muda pun masih ada ya yang mengatakan, saya malu dok kalau misalnya ke sini, gimana ya? Iya benar-benar dokter. Kalau misalnya saya berobat ke dokter, kira-kira dokternya nanti jumpa di luar ngejek atau gimana ya dok? Itu masih banyak loh yang seperti itu. Kita sedih ya lihatnya, tapi mudah-mudahan dengan adanya kita seperti ini, media massa di mana-mana yang membantu stop stigma ya, mudah-mudahan itu berhenti lah. Stigma itu bisa berhenti. Benar. Gitu dokter ya. Jadi dokter, untuk penutup nih dokter, saran dari dokter untuk saya nih yang kurang percaya diri, sarannya dokter apa nih dokter? Kalau dokter saya kurang percaya diri, gimana ya? Susah sih. Gimana dokter? Ada nggak tipsnya nih supaya semakin percaya diri nih dokter? Oke, pertama kalau mau lebih percaya diri, nonton podcast PPPD SKJ. Itu yang pertama itu dokter. Lalu kenapa saya bilang begitu ya? Karena banyak ilmu-ilmu di situ ya. Saya juga kemarin ada ngomong tentang komunikasi yang asertif, yang baik ya. Kenapa komunikasi juga ada yang seperti itu? Karena untuk menghargai diri kita ya. Kita harus, apa yang paling utama? Menghargai diri kita. Karena di dunia ini yang ada diri kita sendiri dulu ya kan. Kalau diri kita sudah kita hargai, kita pasti bisa menghargai orang lain, orang terdekat kita. Seperti itu. Dan itu gak gampang. Itu harus dilatih setiap hari, dilatih bagaimana caranya. Yang utama, terus jangan sirik yang lihat orang, itu yang banyak sekarang juga ya. Udah, kalau misalnya orang bisa ke Bali ya sudah, kita bisanya ke Sun Plaza ya, kenapa ya? Nggak apa-apa. Jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Benar, nggak perlu ya kita banding-bandingkan diri ya sama orang lain. Kalau gitu kucing sedih ngeliat ikan ya, karena nggak bisa berenang. Benar. Jadi ada ungkapan katanya, kalau kita menilai seorang ikan untuk naik ke pohon, ya tetap selamanya kita anggap ikan itu bodoh gitu dokter ya. Secara pantas jadi host tetap di PPPD SKJ. Jadi mudah-mudahan berlanjut di dokter ya podcast kita. Amin. Jadi dokter, terima kasih banyak nih dokter untuk tips dan triknya untuk meningkatkan percaya diri, kemudian juga untuk ayo nih siapa yang merasa kurang kepercayaan dirinya bisa nih datang untuk melakukan hipnoterapi dengan Dokter Bayu. Di mana nih dokter? Saya di RSUD Jasa Mensaragi Siantar, juga baik appointment di Klinik Utama Pinatma. Oke, baik dokter. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat kali ini membawa banyak manfaat, khususnya nih kaula muda nih, untuk kepercayaan diri agar berani tampil lebih lagi gitu dokter ya. Jadi mungkin itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dokter. Berulang-ulang nih saya ucap terima kasih. Sudah grogi nih dokter. Baik dokter, jadi kepada para pendengar jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast kami. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.